Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu membahas tentang Kitabul Jami', yaitu kitab yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu hadis yang berkaitan dengan hukukul muslim, yaitu tentang hak-hak sesama kaum muslimin. Hadis pertama dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Qil, man hunna ya Rasulullah? Kemudian dikatakan, apa itu 6 hak tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun bersabda, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansah lahu. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Jika dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu, ucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Jika dia meninggal atau wafat, maka ikutilah jenazahnya atau ikutilah pemakamannya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2162. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Kita bahas yang pertama, yaitu hadis ini berangkat dari sahabat yang mulia, sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita perlu tahu siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli beliau diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Abdul Amr bin Abdul Ghanam, ada juga yang mengatakan Abdul Syams, tapi yang masyhur, yang populer di kalangan para ulama, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abu Hurairah itu kunyah, bukan nama asli beliau. Nama asli beliau yang masyhur di kalangan ulama adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Kemudian, kenapa sih beliau dijuluki dengan Abu Hurairah? Hurairah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kucing. Maka disebutkan, seperti dalam riwayat disebutkan, dia mengatakan kuntu ghanaman li ahli. Abu Hurairah mengatakan, saya ini pengembala ghanam, pengembala kambing. Fakanat li Hurairah al-abu biha. Dan saya ini punya kucing yang saya suka main dengan kucing tersebut.
Fakawwinuni biha, maka aku pun dijadikan, maka kucing tersebut pun dikunyahkan kepada aku. Jadi aku dipanggil dengan orang-orang dengan nama Abu Hurairah. Abdul Bar mengatakan, "Ghalabat alaihi kunyatuhu fahuwa kaman la isma lahu ghairuha." Ibnu Abdul Bar mengatakan kunyahnya ini mengalahkan namanya sendiri. Jadi orang banyak yang nggak tahu namanya Abu Hurairah siapa. Jadi kunyahnya mengalahkan namanya sendiri. Ada nggak orang kayak gitu? Ada beberapa orang kita temukan di zaman ini. Dia lebih terkenal dengan nama panggilannya atau kunyahnya atau yang lainnya. Tapi nama aslinya bahkan tidak diketahui. Dan inilah yang alami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya Abdurrahman bin Sakhar, tapi dia lebih terkenal, lebih populer dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah dari berasal Bani Daus, itu daerah Yaman. Maka ketika tahun ke-7 Hijriah, beliau didatangi oleh seorang sahabat bernama Tufail Ad-Dausi. Itu dia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tufail berdakwah di kota Ad-Daus. Dan tatkala itu tidak ada yang menerima dakwah Islam kecuali Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Hurairah pun hijrah ke kota Madinah. Ternyata ketika sampai di kota Madinah, para sahabat kibar yang senior-senior dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lagi nggak ada di kota Madinah. Kemana mereka? Mereka sedang berperang di Khaybar. Ada nama terjadi perang Khaybar. Maka keesokan harinya barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beliau. Maka disitulah Abu Hurairah pun berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah menarik berkaitan dengan Abu Hurairah, yaitu berkaitan dengan Islamnya ibu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Singkatnya, Abu Hurairah ceritakan bahwasanya dia ini senantiasa mendoakan ibunya untuk masuk Islam. Jadi Abu Hurairah masuk Islam duluan, ibunya belakangan. Ketika ibunya masih kafir, dia senantiasa mendoakan ibunya agar masuk Islam. Maka suatu ketika Abu Hurairah mendakwakan Islam kepada ibunya, maka tiba-tiba ibunya pun mengatakan suatu hal yang tidak mengenakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucapkan hal yang kalau didengar oleh Abu Hurairah ini tidak mengenakan berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah pulang pergi. Kemana dia? Dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan ibunya masuk Islam agar mendapatkan hidayah Islam. Maka Nabi pun mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menceritakan, faharajtu ustabshiran bida'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun setelah Nabi berdoa, aku pun pergi dengan perasaan gembira. Saya ingin pulang ke orang tuanya. Ketika sampai di rumah, maka ibunya mendengar Abu Hurairah mau datang. Maka ibunya mengatakan, maka anak, diam, jangan masuk. Maka Abu Hurairah pun diam. Ternyata Abu Hurairah mendengar ada suara percikan air. Ternyata ibunya sedang mandi dan kemudian sedang bersuci. Tiba-tiba ibunya keluar, maka ibunya langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya Abu Hurairah sudah berdoa. Tapi ketika beliau langsung minta sama Nabi dan Nabi mendoakan, maka langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah. Kita jangan putus asa jika mendoakan saudara kita atau keluarga kita. Mungkin ada momen nanti tepat yang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan di waktu-waktu yang tepat maksudnya. Jangan kita ya ta'ajjal, maksudnya pengen buru-buru agar doa tersebut dikabulkan. Wallahu taala alam. Jadi ini kisah menarik berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Perhatikan,
di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hakun, hak. Apa yang dimaksud dengan hak di sini? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hak di sini bukan berkaitan dengan hal yang wajib. Tapi kata para ulama, ma la yanbaghi tarkuhu. Itu sesuatu yang tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Karena dalam hak tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyebutkan sesuatu yang wajib dan ada juga yang sunnah. Jadi tidak semuanya hak di sini yang 6 nanti kita akan sampaikan semuanya wajib, enggak. Ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah. Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim. Nabi mengidofakan hak ini kepada muslim. Jadi pertanyaan, muslim di sini maksudnya apa? Apakah muslim yang benar-benar orang yang istiqamah, yang multazim, yang baik, ataukah termasuk di dalamnya muslim yang juga dia pelaku maksiat? Apakah pelaku maksiat mendapatkan hak 6 ini apa enggak? Maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan di sini muslim selama dia belum berbuat kekafiran. Meskipun muslim tersebut pelaku maksiat. Selama dia belum melakukan maksiat yang menjatuhkan dia kepada kekufuran, maka dia berhak mendapatkan hak ini. Hak 6 yang akan kita sampaikan. Wa in kana muhajiran, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan muslim di sini juga termasuk dalamnya siapa? Berarti muslimah. Bukan muslim cowok doang, tapi cewek juga termasuk dalam hadis ini. Kemudian beliau mengatakan situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. 6 di sini bukan pembatasan. Saya ulang, 6 di sini bukan pembatasan. Maksudnya hak seorang muslim dengan muslim lainnya cuma ada 6, enggak. Di sini beliau hanya menyebutkan hanya 6 yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita fokuskan, yang kita beri perhatian lebih terhadap 6 tersebut. Karena dalam hadis-hadis yang lain ada hak-hak yang lain selain 6 ini. Jadi 6 ini bukan pembatasan. Cuman dijelaskan bahwasanya 6 ini adalah perkara yang penting untuk kita perhatian terhadapnya. Jadi situn bukan pembatasan, ada hak-hak lain yang Nabi nanti Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di hadis-hadis yang lain. Apa 6 tersebut? Maka yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza laqitahu fasallim alai." Jika engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya yang pertama. Apa sih hukum ilqa'us salam lil ghair? Hukum mengucapkan salam kepada sesama muslim yang lain. Para ulama khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Namun yang benar wallahu taala alam, hukum mengucapkan salam kepada orang lain sama muslim yang lain itu tidak sampai tahap wajib, tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Dalilnya adalah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan keringanan selama 3 hari untuk tidak memberikan salam kepada orang yang diboikot. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim untuk an yahjura akhahu, memboikot saudaranya selama di atas 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, sehingga satunya tidak mau salam dan satunya tidak mau salam. Maka kalau lebih dari 3 hari, wa khairuhuma yabda'u bis salam. Yang lebih baik dari antara keduanya adalah yang mendahulukan mengucapkan salam. Ini dalil Syekh Utsaimin mengatakan wa ala hadza falaysa ibtida'us salam wajiban ma lam yasil ila haddil hajar. Kata beliau, ini dalil menunjukkan bahwasanya mengucapkan salam itu tidak sampai taraf wajib. Buktinya apa? Seseorang masih dibolehkan untuk tidak mengucapkan salam selama 3 hari. Tapi lebih dari 3 hari, yahjur, memboikot selebih 3 hari, maka tidak boleh. Ini dalil bahwasanya mengucapkan salam itu tidak wajib. Namun sampai kepada taraf sunnah yang sangat ditekankan. Sebaliknya, hukum menjawab salam, apa hukumnya? Hukumnya wajib. Lihat, asalnya
enggak wajib, tapi yang membalas hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum fatahiyyatin bihayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika engkau diberi salam atau dihormati, maka jawablah dengan yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahayyu." Ini perintah. Maka jawablah salam dengan yang terbaik. Jadi poinnya, memberikan salam hukumnya hanya sunnah muakkadah, tapi menjawab adalah wajib. Ikhwani fiddin azanillahu wa yakum, lihat hak pertama yang beliau sebutkan adalah mengucapkan salam. Kita tahu mengucapkan salam ini adalah suatu amalan yang indah. Amalan yang bisa menimbulkan rasa cinta kepada sesama kaum muslimin. Ini di antara sisi indahnya agama Islam. Sampai hal-hal yang mendorong setiap kaum muslimin untuk saling mencintai pun diajarkan oleh agama Islam. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Sungguhnya kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum." Maukah kalian aku beritahu tentang suatu hal yang jika kalian lakukan kalian bisa saling mencintai? Maka kata Nabi, "Afsus salam bainakum." Maka sebarkan salam di antara kalian. Jadi kata Nabi, poinnya orang pengen masuk surga dia harus beriman. Dan tidaklah orang beriman kecuali sesama kaum muslimin itu saling mencintai. Dan di antara faktor yang bisa membuat kaum muslimin itu saling mencintai, apa tadi? Menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Bahkan dalam hadis, saking pentingnya salam, ketika Nabi SAW berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, di antara hal yang atau wasiat yang beliau sampaikan ketika sampai di kota Madinah, yaitu mengucapkan salam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Dia mengatakan, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ji'tu falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab." Ketika Nabi, ini dulu dia orang Yahudi, Abdullah bin Salam, dia mencerita, waktu Nabi SAW masuk ke kota Madinah, aku melihat wajahnya bahwasanya orang ini bukan wajahnya orang pendusta. Kenapa? Karena banyak orang yang menuduh bahwasanya Nabi SAW adalah pendusta. Bahkan tuduhan-tuduhan yang lain banyak, penyihir, pendusta, orang gila dan macam-macam. Kata beliau, aku melihat wajah Nabi itu bukan wajah pendusta. Fakana awwalu maqal ayuhan nas afsus salam. Dan ketika beliau masuk ke kota Madinah, hal yang pertama kali beliau sampaikan yaitu, ya ayuhan nas afsus salam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Inilah di antara wasiat awal-awal yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kalau kita mau bicara tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salam sangat banyak. Di antara para salafus saleh yang mengamalkan hal ini adalah kisah yang diceritakan oleh Tufail bin Ubay. Dia menceritakan dia pernah berjalan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke pasar. Ngapain ke pasar? Cuman buat nyalam-nyalamin orang. Assalamualaikum. Enggak ada tujuan mau jual beli, enggak ada. Tujuannya cuman apa? Cuman menyampaikan salam kepada orang-orang yang ada di pasar. Maka beberapa waktu berikutnya Tufail diajak lagi sama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ayo kita ke pasar. Kata Tufail, engkau ke pasar ngapain? Enggak belanja, enggak apa-apa. Mending kita duduk di sini. Maka kata Abdullah bin Umar, kita ke pasar buat menyebarkan salam. Karena beliau paham bahwasanya menyampaikan salam ini bisa mendatangkan kebaikan. Selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendatangkan cinta kasih sayang di antara kaum muslimin. Dijelaskan apa hukum
mengucapkan salam kepada orang kafir. Bagaimana hukumnya mengucapkan salam kepada orang kafir? Jelaskan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak boleh kita mengucapkan salam kepada orang kafir. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam." Jangan kau memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Terus gimana kalau mereka mengucapkan salam kepada kita? Assalamualaikum. Balas enggak? Hah? Balas enggak dulu? Balas enggak? Balas. Karena diperintahkan kita untuk menjawab salam. Tapi jawab tidak boleh melebihi dari apa yang mereka katakan. Kalau misalnya mereka mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam atau Waalaikum. Cukup sampai di situ. Tidak boleh kita melebihkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kalau kita memulai saja nggak boleh, berarti kalau ketika kita membalas, kita juga tidak boleh membalas lebih. Kalau kita bisa membalas lebih, kata Syekh Utsaimin, maka konsekuensinya pun kita harus bisa mengucapkan salam di awal. Paham? Saya ulang. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya kalau kaum kafir mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab semisal. Tidak boleh lebih dari apa yang mereka ucapkan. Kenapa? Karena kita dilarang untuk mengucapkan salam kepada mereka. Kalau kita mengucapkan lebih, misalnya kita mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullah, maka konsekuensinya seharusnya kita boleh mengucapkan salam kepada mereka karena kita memberikan kelebihan kepada mereka. Mudah-mudahan paham ya. Jadi poinnya tidak boleh kita mendahului salam kepada mereka. Wallahu taala alam. Dan perhatikan salam ini kita tadi saya disinggung sudah di awal, tidak hanya kita sampaikan kepada kaum muslimin yang kita lihat mungkin rajin sholat atau sering ngaji, enggak. Bahkan bagi pelaku maksiat pun kita ucapkan salam kepada mereka. Ini biasanya timbul fitnah. Ketika ngelihat ada orang mungkin lagi nongkrong enggak sholat atau ngapain, kita lewat kita enggak mengucapkan salam kepada mereka. Bisa jadi timbul fitnah, ini mereka bisa mengatakan ini orang so alim atau yang macam-macam, bisa jadi. Tapi kita harus mengucapkan salam kepada mereka. Bisa jadi dengan salamnya kita itu ada kebaikan yang mereka dapatkan. Karena makna salam sendiri itu adalah kebaikan. Seakan-akan kalau kita mengucapkan Assalamualaikum, seakan-akan kita mengatakan Allahu yahfadzuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Atau Allah ma'ak, semoga Allah bersamamu. Atau Allah menjagamu, dan intinya semakna dengan itu. Intinya kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi mereka. Mudah-mudahan dengan salamnya kita mendatangkan hidayah kepada mereka. Jadi perhatikan, jangan sampaikan salam hanya kepada teman-teman yang mungkin kita lihat soleh di antara kita, enggak. Tapi bahkan sama orang-orang yang pelaku maksiat yang kita lihat mungkin di sekitar kita, kita juga ucapkan salam kepada mereka. Ini hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika engkau diberikan undangan, maka penuhilah undangan tersebut. Ikhwan fiddin azanallahu wa yakum, berkaitan dengan undangan, maka undangan itu bermacam-macam. Kalau kita buka buku-buku fikih, maka disebutkan undangan itu macam-macam. Di antaranya seperti yang pertama adalah walimatul urs, yaitu undangan pernikahan. Kemudian ada juga namanya walimah khitanan. Sunat itu juga kalau kita undang orang namanya walimah. Kemudian juga ada orang yang punya rumah baru, selamatan, itu juga undangan. Dan macam-macam, banyak undangan. Ini yang ada sebabnya. Terkadang ada juga undangan yang tidak ada sebabnya. Misalnya lagi pengen aja, yuk makan ke rumah saya. Itu kan juga berarti undangan. Yuk kita makan bareng-bareng ke sana. Itu namanya juga undangan. Maka ketika Nabi SAW mengatakan wa idza da'aka fa'ajibhu, jika engkau diundang maka jawablah. Maka di sini para ulama, jumhur ulama mengatakan ini berkaitan dengan walimatul urs. Apa itu? Tentang undangan pernikahan. Maka mereka mengatakan undangan pernikahan di sini hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk didatangi. Adapun selain walimatul urs, maka tidak wajib, hanya sekedar
mustahab. Tapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan secara zahir semuanya. Kalau kita diundang sama teman kita atau mau diundang makan misalnya apa, maka kata Imam Syafi'i ini wajib bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut. Tapi yang benar wallahu taala alam hanya sebatas walimatul urs. Kenapa? Karena dalil kewajiban tersebut dikaitkan dengan walimatul urs. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yajib faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak datang kepada undangan pernikahan, maka dia sedang bermaksiati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi maksud undangan di sini adalah undangan walimatul urs, maksudnya adalah undangan pernikahan. Namun jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta ketika setiap ada undangan maka kita diwajibkan untuk datang. Enggak. Di sana ada syarat, syurut yang harus terpenuhi sehingga undangan tersebut untuk wajib kita datangi. Di antara syarat-syaratnya yang pertama adalah yang mengundang adalah seorang muslim. Yang mengundang adalah seorang muslim. Kalau selain muslim tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian yang kedua, yang mengundang itu bukan orang yang sedang diboikot. Saya contohkan misalnya ada orang pelaku maksiat lah. Misalnya dia pencuri apa gimana lah. Yang benar-benar ini orang memboikot dia. Maka tidak wajib bagi kita untuk datang kepada undangan tersebut. Atau dijelaskan juga contohnya seperti orang Syiah, Rafidhah, yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada para sahabat yang lainnya. Maka kalau ada orang Syiah, orang Rafidhah yang mengundang kita walimatul urs, maka tidak wajib bagi kita untuk mendatangi. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan bisa jadi haram. Kenapa? Karena di situ ada mudarat di belakang itu. Kenapa? Seakan-akan kita ridho dengan kelakuan mereka. Kita ridho dengan akidah mereka atau kita ridho dengan perbuatan mereka. Jadi syarat yang kedua adalah muslim tersebut dia tidak sedang diboikot. Intinya dia tidak sedang bermasalah. Kemudian yang ketiga yaitu undangan tersebut bersifat khusus. Maksudnya gimana? Langsung diberikan undangan atas nama kita. Misalnya undangan walimatul urs kepada Gigi Surya Nugraha. Ini namanya undangan yang khusus. Tapi kalau undangannya secara umum, misalnya ada seorang nikah, kemudian di luar selesai sholat dia mengatakan, wahai jamaah masjid sholat Hawa, jamaah masjid sholat Hawa, saya undang hari Ahad minggu depan di walimah saya, misalnya mengatakan gitu. Maka ini tidak wajib bagi kita untuk datang. Kenapa? Karena dia mengundang secara umum. Tidak spesifik siapa sih orang yang ditunjuk. Lain kalau dia japri misalnya. Atau dia memang benar-benar datangkan undangan atas nama kita. Maka inilah undangan yang wajib kita untuk datang kepadanya. Adapun secara umum, maka enggak hanya sekedar sunnah. Kemudian syarat berikutnya itu tidak memberatkan. Tidak memberatkan di sini contohnya misalnya kita di Jakarta, ternyata undangannya di mana? Di Kalimantan. Atau undangannya di Surabaya. Kalau ada uang enggak masalah. Tapi kalau sudah memberatkan kata para ulama itu tidak wajib bagi kita untuk datang. Tapi kalau kita punya duit maka kita mending kita datang karena itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Intinya kalau memberatkan tidak wajib. Kemudian juga disebutkan oleh Ustaz Firanda di sini contohnya di antara contoh yang tersebar beliau mengatakan keyakinan sebagian orang yaitu kalau kita datang harus membawa apa? Bawa amplop. Terlebih amplop tersebut harus tulis nama. Tulis nama, nanti dikumpulin, nanti gantian. Kalau saya datang ke orang itu, nanti saya akan datangkan yang semisal atau bahkan lebih. Maka kalau ada kebiasaan ini, maka ini tidak wajib bagi kita untuk datang. Kenapa? Karena ini memberatkan. Kita mau diundang, kita harus bayar lagi. Amplop 50.000, nulis nama lagi. Ada daftarnya biasanya. Ada sebagian daerah katanya yang punya kebiasaan demikian. Maka kalau ada kebiasaan seperti ini, ada undangan seperti ini, maka tidak wajib. Lain halnya kalau tidak ada tujuan sama sekali demikian. Disediakan kotak hanya untuk memudahkan. Saya ulang, disediakan kotak untuk memudahkan. Ini enggak mengapa dijelaskan oleh para ulama. Karena sebagian ada orang datang memang pengen ngasih. Pengen
pengen ngasih dan kita tidak mempersyaratkan dan itu bukan kebiasaan kita. Maka orang yang walimah panitianya biasanya menyiapkan kotak mungkin di sana atau di sana di samping pokoknya itu hanya untuk sekedar memudahkan biar enggak berantakan. Kan lucu kalau ngasih langsung di atas sama pengantinnya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Tidak mengapa karena tidak memberatkan. Bahkan kita memudahkan bagi orang yang ingin memberi. Wallahu taala alam. Kemudian syarat berikutnya itu tidak ada kemungkaran. Ini kalau pernikahan di zaman sekarang biasanya banyak kemungkaran dan ini yang susah kita lepas dari tersebut. Contohnya kemungkaran adalah ikhtilat. Ikhtilat artinya campur baur antara tamu pria dan tamu laki-laki. Kemudian yang kedua, contohnya misalnya ada alat-alat musik. Ada alat-alat musik ini juga kemungkaran. Kemudian yang ketiga, lebih parah lagi ada apa? Biasanya ada apa kalau sudah ada alat musik? Apa? Ada biduannya biasanya. Biduannya joget-joget, pengantinnya nonton. Nyawer. Maka yang seperti ini kita sebenarnya bisa siasati. Kita bisa siasati. Kita tetap harus datang, wajib. Cuman bisa kita siasati. Bagaimana siasatnya? Kita datang di saat mereka akad biasanya. Kalau di awal akad biasanya belum ada rame-rame. Karena kata mereka sakral, harus tenang. Maka kita datang di waktu tersebut. Atau kita datang setelah mereka istirahat. Intinya kita bisa siasati bagaimana caranya biar kita tidak bertemu dengan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Namun di sana ada kemungkaran yang tidak bisa dihindari. Contohnya misalnya ada pernikahan yang disediakan adalah adanya maidatul khamar. Itu meja-meja yang disediakan khamar. Maka ini tidak boleh kita datang, tidak wajib. Bahkan haram untuk kita datang di acara-acara seperti itu, enggak boleh. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala, lupa ayat tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengolok-olok ayat Al-Qur'an, maka jangan kita gabung-gabung sama mereka sampai mereka membicarakan hal yang lain. Kalau kita gabung sama mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum idzam mithluhum." Maka kalian seperti mereka. Maka kalau kita datang di acara-acara begitu, dikhawatirkan kita dimasukkan ke dalam ayat tersebut seakan-akan kita ridho, kita sama seperti mereka yang minum-minum khamar. Maka enggak boleh kita datang di acara-acara yang demikian. Kemudian di antara pernikahan yang ada kemungkaran di situ apa? Jelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pernikahan yang hanya diundang yaitu orang-orang kaya. Orang-orang miskin gak diundang. Maka yang seperti ini juga kemungkaran. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syarrut ta'amul walina." Seburuk-buruk makanan adalah makanan acara pernikahan. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Yang diundang itu orang-orang yang kaya, kita terjemahkannya orang kaya, yang tidak diundang itu orang-orang miskin. Wa man lam yajid da'wa faqad asallahu wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Intinya, walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya, tidak mengundang orang-orang miskin, maka ini adalah kemungkaran. Padahal kalau kita mau lihat kenyataan, sebenarnya yang butuh makanan siapa? Orang-orang miskin, kasihan. Kalau orang-orang kaya kebanyakan mereka tidak butuh makanan. Allahu taala alam. Sudah berapa tadi? Kemungkaran. Udah 6. Inilah di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga undangan pernikahan tersebut wajib untuk kita datangi. Selebihnya dari itu kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak sampai taraf wajib. Hanya sunnah atau bahkan bisa jadi haram. Kalau tadi kita sebutkan ada kemungkaran-kemungkaran yang tidak bisa dihindari. Kemudian hak selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idastamsohaka fansahhu. Jika seorang Muslim meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepada dia.
Apa makna nasihat? Nasihat itu tolabun nasihat, minta nasihat. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, beliau mengatakan antadzkura lahu ma huwal akmal wal afdal. Yaitu engkau memberitahukan kepada dia suatu perkara yang terbaik dan yang paling utama. Ini adalah namanya nasihat. Nasihat itu kalau dalam bahasa Arab sebenarnya bukan hanya kita ada orang minta nasihat kita nasihat, enggak cuma segitu. Tidak sesingkat sesempit itu. Nasihat itu lebih luas. Kita bergaul sama orang dengan kebaikan yang sangat baik itu namanya juga nasihat. Kita utangin orang dengan dengan yang terbaik atau kita mengembalikan utang orang yang baik, intinya bermuamalah yang terbaik itu namanya nasihat. Kita dengar adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza stansahaka fansahhu." Jika ada seorang minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Kita berbicara tentang hukum nasihat. Kalau hukum menasihati seorang itu hukumnya hanya sunnah. Misalnya kita pengen nasihatin orang, itu hukumnya tidak sampai taraf wajib, hanya sunnah. Tapi kalau ada orang datang kepada kita, kemudian dia minta nasihat, maka ini hukumnya wajib untuk kita berikan nasihat kepada dia. Dan ingat, yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, antadzkura lahu ma huwal akmal wa afdal. Kalau ada orang minta nasihat kepada kita, maka kita sebutkan yang terbaik dan yang paling utama. Bahkan beliau mengatakan, fa in tasawwa 'indak amran ahaduhuma fadil wa tsani afdal, fal wajib an tansaha bil afdal. Kalau ada pilihan di antara kita, misalnya ada orang minta nasihat kepada kita dan kita tahu ada dua pilihan yang baik dan yang terbaik, maka kita harus berikan dia yang terbaik. Contohnya apa? Ini sering. Misalnya ada orang tua datang kepada antum terus mengatakan gini, "Akhi, antum kenal fulan enggak?" "Iya kenal. Fulan ini ngelamar anak saya. Gimana sih fulan?" Maka sebagai kita memberikan nasihat kepada dia, kita harus mengucapkan dengan yang paling benar. Jangan kita enggak enakan. Bahkan para ulama mengatakan, posisikan kita sebagai orang tua wanita tadi. Karena orang tua wanita tadi pasti pengen orang yang terbaik. Maka kalau kita ditanya demikian, maka kita jawab yang benar-benar. Fulan baik, kita jawab sejujurnya. Kalau ada kesalahan, maksudnya beritahu. Jangan sampai kita khianat. Kadang kita nggak enakan, itu baik kok. Ternyata bermasalah nanti di ujungnya. Ini juga di antara bentuk nasihat. Contohnya demikian. Jadi kita harus memberikan kabar kepada dia dengan kabar yang terbaik. Perhatikan kata Syekh Utsaimin tadi, afdal wal akmal. Yang terbaik dan yang sempurna. Jangan sampai kita setengah-setengah. Posisikan kita sebagai orang tua si wanita tadi. Begitu juga misalnya ada orang kerja, dia tanya kita, ini fulan kerjanya muamalahnya gimana? Misalnya dia mau ngutang sama kita, mau apa? Terus kita tanya sama orang lain, maka kalau kita ditanya, kita jawab yang sebenar-benarnya. Ini fulan bagus orangnya. Kalau fulan dia muamalahnya kurang bagus, maka kita harus ngomong sebenar-benarnya. Ini diantara hal yang harus kita lakukan. Di sini ada faedah bagus disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, "Idza lam yastansahka biqaulihi walakin istansahaka bifi'lihi bi an ta'lam anna ar-rajul sayaqdim ala amrin yadurruhu hadiran aw mustaqbilan wa anta ta'lam hadha wa ta'lam annahu yafra idza hadaita ilaihi an-nasiha fa huna tajibu an-nasiha." Saya ringkas. Ada orang, dia nggak minta nasihat sama kita. Tapi kita tahu, ini orang misalnya, saya contohkan, misalnya dia mau kerja sama si fulan. Si A mau kerja sama si B. Dan kita tahu, si B ini kelakuannya nggak benar. Kita tahu kelakuan si B ini nggak kenal. Kita kenal baik sama si B dan kita kenal baik dengan si A. Kita tahu si A pengen kerja sama si B. Tapi si A dia nggak minta pendapat sama kita, nggak minta nasihat sama kita.
Tapi kita tahu ini si A pengen kerja sama si B. Maka kata Syekh Utsaimin, wajib bagi kita untuk kita kabari dia. Kita wajib bagi dia kabari dia biar dia tahu hakikat sehingga jangan sampai ada penyesalan di belakang. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, maksudnya meminta nasihat dengan perilaku. Dia nggak ngomong sama kita secara langsung, tapi secara perilakunya dia itu sedang minta nasihat. Kenapa? Karena kita tahu keadaan dia. Paham? Maka kalau kita temukan orang demikian, misalnya dia mau pengen kerja atau pengen nikah dengan orang yang kita kenal dan ini bisa memudaratkan dia atau membahayakan dia, jangan kita cuek. Kasihan. Kita harus berikan yang terbaik sama orang tersebut. Ini amanah yang harus kita sampaikan. Wallahu taala alam. Kemudian hak berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza atasa fahamidallah fasyabbithu. Jika ada seorang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Ini diantara hak seorang muslim yang perlu kita lakukan. Tapi pembahasan ini nanti kita takhir, ada pembahasan secara khusus, secara detail berkaitan dengan bersin. Jadi dalam kitabul jami ada pembahasan berkaitan dengan bersin. Ajib, antum cari di agama-agama lain ada nggak pembahasan tentang bersin? Nggak ada. Pembahasan tentang cebok nggak ada, cuma ada di agama Islam. Ini di antara dalil kesempurnaan agama Islam. Kemudian hak berikutnya yang kelima, kata Nabi SAW, wa idza marida fa'udhu. Jika ada saudara kita muslim yang sedang sakit, maka jenguklah dia. Jenguklah dia. Menjadi pertanyaan, apa sih hukum kita menjenguk orang sakit? Maka jumhur ulama mengatakan hanya sunnah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Namun wallahu ta'ala yang lebih benar, mengunjungi orang sakit itu hukumnya adalah fardu kifayah. Itu wajib yang ketika intinya seorang harus mendatangi dia, jenguk dia. Kalau sudah satu orang datang maka tergugur oleh yang lain. Jadi menjenguk orang sakit itu adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Dan di sini Firanda menyebutkan banyak keutamaan berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Banyak manfaatnya yang bisa didapatkan bagi si penjenguk dan bagi orang yang dijenguk. Di antara faedah orang yang dijenguk sakit, yang sedang dijenguk, maka dia akan merasa diberikan perhatian. Kalau dia sudah diberikan perhatian, berarti dia merasa disayangi dan itu bisa mendatangkan imun dia lebih tinggi. Jadi dia bisa lebih cepat sehat karena dia merasa diperhatikan oleh saudara-saudaranya atau oleh teman-temannya. Adapun manfaat yang didapatkan oleh si penjenguk, yang pertama adalah dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan orang yang menjenguk sakit. Di antaranya seperti sabda Nabi SAW, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, maka dia ini seakan-akan senantiasa sedang berada di surga, sedang metik-metik buah-buah surga. Lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji, maka dia ketika dia sedang menjenguk, berarti dia itu sedang berada senantiasa dalam surga, sedang metik-metik buah sampai dia nanti pulang. Jadi intinya kalau kita menjenguk orang sakit itu argo pahala jalan. Antum naik taksi kan dari sini misalnya ke Senen atau ke ITC kemana, itu ada argonya. Maka ketika antum jenguk orang sakit, antum berjalan dari rumah ke rumah sakit, itu argo pahala sedang jalan. Jadi jangan kira menjenguk orang sakit itu cuma rutinitas biasa. Biasanya ada saudara sakit kita jenguk. Orang kalau jenguk begitu tanpa niat tidak dapat ibadah. Tapi kalau kita niatkan ini beribadah demi Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pahalanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Man 'ada maridan nana munadin minas sama." Ketika seorang dia menjenguk orang sakit, maka ada suara di langit, "Tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Ada suara terdengar mengatakan,
tibta, engkau telah berbuat baik, wa taba mamsyak, dan perjalananmu ini adalah perjalanan yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilah, sungguh engkau telah menyiapkan kaplingmu di surga. Jadi kita kalau menjenguk orang sakit itu seakan-akan kita sedang menyiapkan kapling kita di surga. Ini faedah yang kita bisa dapatkan ketika kita menjenguk orang sakit. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah kita pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melihat orang sakit, kasihan. Apalagi yang sudah nggak bisa apa-apa, itu akan timbul rasa syukur kita dalam diri kita. Kita lihat, oh ini orang sedang begini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering manusia itu tertipu darinya, lupa terhadap dua nikmat tersebut. Itu as-sihah wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Bahkan disebutkan oleh para ulama, orang yang sehat itu seakan-akan ada mahkota di atas kepalanya, dia nggak bisa lihat. Saya ulang, orang yang sedang sakit, orang yang sedang sehat, itu dia punya mahkota yang tidak bisa dilihat kecuali orang yang sedang sakit. Jadi kita yang sedang sehat, kita nggak ngelihat mahkota kita. Yang ngelihat mahkota tersebut siapa? Orang yang sedang sakit. Ini orang sedang berada dalam kemuliaan, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya para ulama ingin menjelaskan tentang betapa besarnya nikmat kesehatan. Tadi kita sebutkan ada nikmat bagi si penjenguk, ada nikmat bagi si yang dijenguk. Di sana ada manfaat juga yang melingkupi keduanya. Apa itu? Di antara penjenguk dan orang yang dijenguk, itu kasih sayang dan cinta di antara mereka. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Dan di antara jalan faktor untuk bisa kita saling mencintai itu kita menyampaikan salam. Kalau menyampaikan salam saja bisa mendatangkan kecintaan, terus gimana kalau kita jenguk orang yang sedang sakit? Ini kias al-kias al-aulawi. Kias yang lebih utama. Kemudian hak selanjutnya, sebenarnya ada pada tapi aku tunggu cukupnya. Hak yang terakhir, yang keenam, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fatba'hu. Jika dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Ini di antara hak seorang muslim yang kita perlu lakukan, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah, dan mengikuti jenazah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man syahida janazah hatta yusalliya falahu qirat. Barang siapa yang menghadir dalam suatu jenazah, kemudian dia mensolatkan jenazah tersebut, falahu qirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi dia pahala seukuran qirat. Wa man syahida hatta tutfan kana lahu qiratan. Tapi kalau dia menyaksikan dari sejak awal, kemudian dia salati, kemudian dia antar sampai pemakaman, sampai dia dikuburkan, kana lahu qiratan, maka bagi dia 2 qirat. Dalam riwayat lain ditanya tentang qirat, maka Nabi mengatakan asgharuhuma mislu Uhudin. Qirat itu yang paling kecil itu seperti gunung Uhud. Mungkin kalau antum pernah lihat gunung Uhud itu, ya sudah pernah cari di YouTube aja, ini lihat besarnya gunung Uhud. Itulah ukuran qirat yang paling terkecil. Inilah ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, di antara yang bisa kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan hadis pertama, yaitu tentang hak-hak seorang muslim. Saya ulang, yang pertama adalah menyampaikan salam, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kita bertemu dengan seorang muslim maka kita mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika dia mengundang kita maka kita penuhi undangannya, yaitu undangan walimatul urs. Adapun selain walimatul urs hanya sekedar sunnah. Jadi kalau ada orang undang makan kita, itu hanya sekedar sunnah. Terkadang nanya dulu, mengundang makan apa? Kalau biasa sunnah, kalau daging apa? Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia meminta nasihat kepadamu maka berikanlah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Jika ada seorang muslim dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah.
Wa idza marida fa'athu, ketika dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, ketika dia wafat maka ikutilah jenazahnya. Wallahu taala alam, ini bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kejahilan ana dan nasihat rujuk dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.